Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Fitriyono Ayustaniwarno, STPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Internet of Things, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan kami di sini kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil resum dari konferensi yang kami ikuti yang berjudul Revolutionizing Protein Research with AI and NVIDIA HPC. Berikut merupakan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Alia Rahma dengan NIM 023. Kemudian saya sendiri, Alga Cintatia Urza Dewi dengan NIM 0029. Saya Siska Lara Evani dengan NIM 077. Saya Devinani Savitri dengan NIM 059. Saya Gabriel Fania Dirsalina dengan NIM 0049. Saya Isna Salsabila dengan NIM 0017. Saya Putri Nafrani Lumban Tobing dengan NIM 0057. Saya Saryani Sintari Sinaga dengan NIM 135. Dan saya sendiri Fiska Wulandari dengan NIM 025. Konferensi dengan judul Revolutionizing Protein Research with AI and NVIDIA HPC dibawakan oleh Nicholas Lopez Carranza PhD yang juga merupakan pemimpin Bio AI. Secara garis besar, konferensi ini membahas bagaimana DeepChain App telah merevolusi penelitian protein dan bagaimana kecerdasan buatan dapat digunakan untuk menghemat waktu, nyawa, dan uang dalam penemuan obat dan vaksin. Selanjutnya ada eksponensial rangkap 3 AI. Pada awalnya, megadata sulit untuk diteliti secara manual. Alasan utama dari statement ini adalah keterbatasannya teknologi dari masa lalu yang masih terbatas dalam hal memori dan mekanisme yang kompleks. Akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Contoh kasus yang dapat dipelajari adalah pada era 50-an. Komputer telah berkembang secara pesat dan dalam era inilah terjadi pendalaman jumlah komputasi yang ditujukan untuk melatih model pembelajaran secara mendalam dan lebih besar yang telah dilakukan setiap 8 bulan. Dan selanjutnya ini ada grafik yang menunjukkan bagaimana terjadinya kerjasama yang ada antara Microsoft dengan NVIDIA dalam perihal pelatihan komputasi. Dalam pelatihan ini sebanyak 530 juta parameter telah digunakan dan melaksanakan pelatihan komputasi sebanyak 10^24 kali per detik. Penjelasan kedua tentang perilaku yaitu efisiensi algoritma AI. Contoh perkembangan yang signifikan adalah data pada tahun 2012 dapat diolah hampir 44 kali lebih cepat di tahun 2020. Hal ini membuktikan bahwa statement pertama mengenai berkembangnya teknologi dalam olah data telah mengarah ke arah yang lebih maju. Perkembangan penelitian tentang protein dan asam amino dengan menggunakan artificial intelligence dan NVIDIA. Aplikasi DeepChain adalah aplikasi kecerdasan buatan yang didukung ahli biologi dan kinerja komputasi yang tinggi, yang di dalam membahas tentang masalah desain protein. Dengan memilih beberapa posisi asam amino dalam rantai protein, kita bisa menentukan kemungkinan posisinya dengan menggunakan formula 20^n. Contohnya, secara matematis jika n-nya 4, maka formula posisinya ada sekitar 160.000 posisi. Kemudian menambahkan batasan hingga perubahan K mengurangi jumlah posisi. Dan ini adalah rumus yang dapat dipakai. Kemudian NVIDIA HPC algoritma. Perhitungannya akan semakin mudah dilakukan karena aplikasi DeepChain telah mengembangkan
cara aplikasi rantai dalam yang merupakan mekanisme untuk mencetak urutan protein dalam beberapa menit, memanfaatkan kekuatan transformer untuk mengevaluasi protein. Tujuan dari aplikasi kami adalah untuk mendeteksi protein manusia atau patogen yang dikenal menginfeksi manusia berdasarkan urutan saja. Kemudian menggunakan transformator pra-terlatih yang tersedia ESM, data pra-pelatihan basis data Uniref 50 hingga 100 juta lebih protein dan 40B asam amino. Data yang diawasi 96.000 urutan protein yang terdiri dari 50% manusia dan 50% patogen. Kemudian selanjutnya aplikasi DeepChain dibangun di atas infrastruktur expert ML yang diterapkan di atas Kubernetes yang memastikan skalabilitas dan ketersediaannya tinggi. DeepChain memiliki klaster superkomputer NVIDIA DGX sendiri dan menggunakan NVIDIA DGX A100 terbaru. DeepChain dijalankan secara natif multi-node dan paralel pada NVIDIA Multi-Instance GPU atau MIG dengan penskalaan yang hampir optimal. Pada infrastruktur, jadi kami memiliki plastik kami sendiri yang membuat aplikasi DeepChain yang urutan protein dengan seperti yang saya katakan sebelumnya, menghasilkan representasi yang disebut Adam Bank yang dapat dilatih dengan cara pengawasan dan kami dapat membuat pengetahuan tentang pencetakan protein dan juga perhitungannya. Kemudian cara penggunaan aplikasi. Pertama, setelah kita membuka app-nya atau aplikasinya, kita bisa masukkan sepenggal kode asam amino yang untuk diterjemahkan. Setelah itu, data akan diimpor dan diklasifikasikan dan dikelompokkan lagi. Setelah urutan proteinnya telah diklasifikasikan, maka kita dapat melanjutkan prosesnya dengan membuat desain proteinnya. Setelah desain proteinnya nampak, kita bisa melakukan mutasi titik pada model protein itu. Ketika kita mengklik beberapa titik, akan memudahkan kita untuk melihat beberapa banyak mutasi titik yang mampu dilakukan pada titik. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.